friends, welcome back to the Despiantos Diary. Kembali lagi di segmen Ngobras, ngobrol santai dan seru. Kali ini kita kedatangan seorang Bapak General Manager salah satu hotel di Bali. Beliau mempunyai banyak prestasi di leadership-nya yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Yuk langsung kita kenalan. Gimana di Bali? Halo Rahma, apa kabar juga? Baik, Bali lagi musim hujan ini. Oke. Bli, sebelum kita lanjut, boleh dong Bli say hello dulu nih sama audiensnya The Despiantos Diary. Halo semuanya, terima kasih udah mengundang saya jadi pembicara di di channelnya YouTuber Hits Despianto Diary. Yap. Oke, nama saya Iwayan Raksa. Saya sekarang bekerja di Westin Ubud. Lengkapnya itu The Westin Resort and Spa Ubud. Saya baru 3 bulan di sini sebagai General Manager daripada hotel ini. Nanti bulan November saya genap 25 tahun loh sama Marriott. Keren banget ya, udah 25 tahun, nggak berasa. Congratulations loh, Bli. Ya, jadi 25 tahun, jadi saya ke Bali ini kerja di Bali. Ternyata setelah 23 tahun loh saya keluar dari Bali. Jadi saya terakhir kerja di Bali itu tahun 98. Oh, oke. Jadi waktu itu presidennya masih Soeharto. Ya. Berarti udah long back ya, Bli ya? Ya, jadi kayak kerja sekarang di Bali ini kayak homecoming lah. Oke. Gitu. Jadi pulang kampung, kayaknya sudah waktunya mengabdi kepada kampung halaman, ikut membangun Bali sebagai orang Bali kayak gitu. Oke. Dan mempersiapkan masa tua. Oke. Now, Bli, mumpung nih Bli udah langsung kita ceritakan ya, mau dong Bli diceritakan lebih detail lagi kenapa sih asal muasal ya histori karir petnya Bli Raksa, kenapa dulu tuh memilih di dunia perhotelan. Ya, share sama kita juga gimana sih histori perjalanannya Bli Raksa hingga sampai di titik saat ini. Jadi sebenarnya gini, dulu itu waktu saya tamat SMP itu sebenarnya saya kepingin melanjutkan ke SMA karena cita-cita saya itu jadi polisi atau jadi tentara. Kayak gitu. Jadi saya itu sangat kagum melihat orang itu berpakaian dinas itu loh, tentara kayak jadi polisi gitu. Malah waktu kecil itu tiap hari saya perang-perangan sama teman-teman sampai ngerusakin kebun tetangga. Kayak gitu, saking kepinginnya jadi tentara, coba bayangin gitu. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa di Bali itu hampir 70% perekonomian itu rely on tourism. Jadi kayak kakak kerja di hotel, paman kerja di hotel, kalau nggak di hotel di restoran atau jadi guide tetangga kayak gitu. Akhirnya pas saya tamat SMP itu dibilang yuk cari sekolah kejuruan pariwisata aja gitu. Di sanalah mulai mempelajari pariwisata gitu kan. Lucu juga karena dulu itu sebenarnya saya di sekolah pariwisata itu jurusannya itu di travel, jadi guiding. Oke. Gitu. Jadi setelah selesai sekolah itu saya mikir, wah jadi guiding ke tempat yang sama tiap hari jelasnya yang sama, bosan juga gitu. Akhirnya waktu itu setelah tamat SMIP itu SMA, untungnya waktu itu langsung kerja gitu. Kerja di hotel gitu. Dan setelah 23 tahun itu saya realize bahwa kerja di hotel itu sebenarnya pekerjaan yang paling dynamic. Kenapa dynamic? Karena kalaupun posisi kita sama, tiap hari itu kita ketemu sama orang yang beda gitu. Walaupun tamunya sama, maunya beda gitu loh, atau paling tidak masalahnya beda gitu. Hari ini dia komplain ini, besok komplain gitu. Jadi
Jadi it's very dynamic, beda dengan kerja di manufacturing gitu. Misalnya kerja di pabrik sepatu, ngesol sepatu 10 tahun ya ngesol sepatu terus gitu. Tapi kalau di hotel itu, apalagi di servis itu, kerjaannya itu sangat dynamic. Nah, saya sendiri mulai kerja di hotel itu tahun 96. Itu waktu kita buka Ritz-Carlton Bali yang sekarang itu jadi Ayana. Itu kita buka tahun 96. Terus habis itu, waktu itu posisi saya itu di laundry. Jadi laundry attendant di sana. Nah, terus setelah 2 tahun 98 ada opportunity opening Ritz-Carlton Dubai di Jumeirah Beach. Nah, waktu itu GM-nya datang ke Bali, dia interview. Nah, saya waktu itu ikut-ikut aja interview gitu loh. Saya nggak tahu kalau Dubai itu di Middle East, United Arab Emirates. Saya kira dia di United States of America. Saya kira di USA. Setelah saya tanda tangan kontrak, saya tanya HR-nya, itu Dubai di mana ya? Di Arab, nah, bukannya di Amerika. Saya lihat USA, bukan, itu UAE. Ya udah, karena udah kadung tanda tangan, akhirnya saya berangkat ke sana tahun 98. Terus di sana 98, tahun 2000, terus ada opportunity buka Ritz-Carlton Doha, the second Ritz-Carlton in Middle East. Dan waktu itu pas saya ke sana tahun 2000 itu ya benar sekitar tahun 2000. Nah, terus tapi saya di sana cuma setahun. Jadi 2001 saya balik lagi ke Ritz-Carlton Dubai yang sama karena waktu itu atasan saya bilang, lu balik dong sini gitu. Akhirnya saya balik lagi ke Ritz-Carlton Dubai. Jadi senior housekeeping supervisor waktu itu. Nah, setelah 2 tahun saya di sana, saya dikasih posisi asisten manajer di Ritz-Carlton Dubai itu. Gitu. Nah, setelah itu, tahun 2005, ada opportunity di Ritz-Carlton Jakarta. Waktu itu, saya kenal dengan HR director-nya, dia yang ini, mau nggak ke sini? Terus saya mikir-mikir, terus saya consult dengan atasan saya bilang, kenapa nggak dicoba aja? Toh juga sebagian besar teman kerjamu kan orang Indonesia gitu dia bilang. Terus saya bilang why not gitu. Akhirnya 2005 saya ke Jakarta. Di sanalah kita ketemu. Gitu. Nah, 2005. Terus 2005 2 tahun saya ke Jakarta itu posisi saya waktu itu Assistant Director of Housekeeping, tapi tidak ada Director of Housekeeping. Setelah setahun akhirnya GM-nya bilang, ya udah lu aja jadi Director of Housekeeping-nya gitu. Akhirnya dipromot jadi Director of Housekeeping, tapi pada saat setelah setahun jadi Director of Housekeeping, akhirnya saya ke Doha balik lagi, tapi tidak ke properti yang sama. Saya buka waktu itu Sac Village and Spa, managed by Ritz-Carlton sebagai Director of Housekeeping di sana dari tahun 2007 sampai 2009, 2 tahun. Nah, 2009 itu balik lagi ke Ritz-Carlton Jakarta gitu. Waktu itu baliknya itu posisi saya sebagai Assistant Director of Room. The same story repeated. Maksudnya the same story repeated. Saya ke Jakarta itu sebagai Assistant Director of Room, tapi tidak punya Director of Room. Jadi reportnya ke GM langsung. Bukan GM, waktu itu MD, Managing Director. Gitu. Akhirnya setelah setahun jadi Assistant Director of Room, akhirnya saya dipromot jadi Director of Room. Tapi setelah setahun jadi Director of Room, akhirnya tahun tahun 2012 ya. Akhirnya saya pindah ke Abu Dhabi. Gitu, di Abu Dhabi pre-opening jadi Director of Room di sana. Terus habis itu 4 tahun saya di sana di Abu Dhabi. Dari Ritz-Carlton Abu Dhabi Grand Canal. Terus di sana 4 tahun, terus habis itu ada opportunity tahun 2016 jadi resident manager di JW Marriott Surabaya. Akhirnya istilahnya pulang ke negara sendiri gitu. Nah, akhirnya saya move ke Surabaya tahun 2016. Waktu itu hotel itu udah umur 21 tahun dalam phase renovation. Jadi dealing dengan renovasi di sana, bisnis juga lumayan bagus kayak gitu. Akhirnya tahun 2018 ada opportunity ke Moxy Bandung. Nah, Moxy Bandung itu plus Moxy in Asia Pasifik. Jadi itu posisi assignment GM pertama yang saya lakukan. Nah, terus habis itu 2019
2020 corona kan. Yep. Gitu. Terus habis itu saya di Bandung itu sampai tahun 2021 ini. Okay. Jadi sampai bulan Juni. Terus Juni saya pindah ke Westin Resort and Spa. Gitu. Nah itu journey saya selama hampir 25 tahun. Keren. Jadi nanti November tanggal 8 saya menyelesaikan 25 tahun saya sama perusahaan. Keren banget loh. Luar biasa. Jadi ini brand yang keempat ya. Jadi Ritz-Carlton, terus habis itu JW Marriott, habis itu Moxy, dan ini Westin. Keren, Bli, sangat menginspirasi banget karirnya. Bli kan udah beberapa kali kan kerja di Middle East kan, di Dubai, Doha, terus Abu Dhabi. Nah, pasti kan Bli sebagai leadership, apalagi mempunyai anak buah yang berbagai macam suku bangsa ya, Bli, dari berbagai macam bangsa kan, dan memiliki berbagai macam culture yang berbeda. Gimana tuh ya, Bli? Susah nggak sih, Bli? Gimana cara manage-nya mereka? Kalau dibilang susah sih sebenarnya sama aja gitu loh. Sama aja karena gini, memang sih culture-nya mereka beda gitu. Tapi kan yang menyatukan kita di tempat kerja itu kan kita punya culture juga di tempat kerja gitu. Kayak Marriott itu kita punya culture di tempat kerja gitu. Jadi regardless orang itu berasal dari dari Eropa, kayak dari Afrika atau dari Asia, yang menyatukan kita di tempat kerja itu culture daripada perusahaan itu gitu. Makanya biar tim itu sukses itu kan yang paling sangat menentukan itu adalah rekrutmen prosesnya kayak gimana sih, kayak gitu. Nah terus abis itu setelah orang itu direkrut, trainingnya itu gimana sih untuk untuk menanamkan culture itu di mereka masing-masing gitu. Memang sih beberapa orang itu mereka itu punya karakter beda-beda berdasarkan negara mereka berasal gitu. Tapi kan secara general pada saat kita kerja itu yang lebih dominan itu adalah culture daripada perusahaan sebenarnya, dan itu tugas kita sebenarnya sebagai leader untuk ngedrive culture itu gitu. Misalnya saya kasih contoh, misalnya kayak Rama kan lama di Ritz-Carlton kan, apa culture kita? Kan Credo kan, gold standard gitu. Nah gold standard itu bisa kita pasang di setiap tembok di koridor. Tapi kalau misalnya kita tidak membuat gold standard atau Credo itu jump out of the wall dan implemented, itu bakalan tetap hiasan di tembok gitu. Makanya banyak perusahaan yang berusaha mengcopy atau berusaha meniru, mereka bisa niru tulisannya gitu, tapi culture takes time, dan juga untuk membangun culture itu kan talent orangnya itu perlu dipilihin gitu. Jadi menurut saya sih uniknya itu kerja di luar itu dengan berbagai dengan different nationalities itu menurut saya is very interesting gitu. Kenapa interesting? Karena on the top of your work, kerjaan sehari-hari, you got the opportunity to learn their cultures gitu, which is very interesting gitu loh. Kayak saya misalnya, saya suka makan apa aja gitu loh. Jadi it's interesting to eat misalnya kayak Filipino food, Sri Lankan food, Bangladeshi food, terus kadang-kadang African food, the weird one, the regular one, kayak gitu. Itu yang istilahnya kalau kita kerja di sini, you can't experience that kind of things gitu. Jadi memang dari company culture-nya yang memang wajib untuk diikuti untuk seluruh associate ya, untuk seluruh karyawan ya. Ya, dan unfortunately kalau kita misalnya di suatu perusahaan sebagai leader, berarti kan it's up to us gitu loh untuk enliven that culture gitu. Dan biasanya kalau kita ngomongin culture itu kan top to down, bukan kebalikannya gitu. Jadi kalau kita bilang okay, we are ladies and gentlemen serving and ladies and gentlemen misalnya, we need to start treating our staff as a ladies and gentlemen, bukan kita minta staff kita treat us as ladies and gentlemen, bukan kayak gitu kan, gitu loh. Makanya kan
kayak motonya itu start dengan we are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen, bukan kebalikannya ladies and gentlemen served by ladies and gentlemen kayak gitu. Persepsi personal saya kayak gitu. Sure. Oke. Nah, kan dari berbagai macam negara itu kan pasti Bli juga mempunyai anak buah atau atasan juga kan berbagai macam karakter kan Bli. Nah, pernah nggak sih Bli mempunyai atasan atau bawahan yang berbeda visi dan misi dengan punya Bli Raksa gitu? Itu gimana cara ngatasinnya Bli? Ya, karena gini, sebuah perusahaan yang mempunyai short term goal dan long term goal, misalnya kayak kita dibilang LRP atau apa kayak gitu, sebenarnya visinya itu sama misinya itu udah ada dan udah jelas, gitu. Jadi kalau kita ngomongin, oh kita punya anak buah beda misi, berarti seharusnya dia nggak kerja di perusahaan itu, gitu. Karena dalam perusahaan itu tidak ada namanya hidden agenda atau agenda pribadi, gitu. Nah, dalam perusahaan itu misinya sama visinya itu harus selalu sama, gitu. Dan biasanya kayak Rama pernah kerja di Ritz-Carlton, join sama Marriott kayak gitu. Visi dan misi perusahaan itu kan di-share secara terbuka. Jadi dari top sampai down tahu loh, apa sih sebenarnya visi sebuah perusahaan, apa sih misi perusahaan, dan itu ditranslate lagi ke properti masing-masing. Di properti itu gimana sih caranya untuk mensupport visi dan misi ini. Nah, biasanya yang berbeda itu bukan visi dan misinya, tapi yang berbeda itu kadang-kadang gimana sih caranya untuk mencapai visi dan misi ini. Nah, caranya adalah caranya itu biasanya kita duduk bareng gitu loh. Jadi di company itu kan kita punya mekanisme, ada namanya coaching, ada namanya counseling. Nah, kita juga punya open door policy. Kalau misalnya orang tidak setuju dengan kita kan kita bisa bicarakan gitu loh. Kadang-kadang sesuatu itu kita pikir, oh itu benar gitu. Tapi setelah kita duduk dengan orang tersebut dan melihat sesuatu dari kacamatanya dia, mungkin juga benar gitu. Tapi at the end of the day, visi dan misinya itu tetap sama gitu. Jadi memang ada sih gitu loh. Kadang-kadang enak karena tidak ada kesamaan sama sekali dan tidak bisa mencapai visi misi itu, akhirnya part of our job as a leader on the top of recruiting kan juga ada firing gitu loh. Tapi kan semua step udah dilakukan sebelum itu. Misalnya kayak yang seperti saya bilang tadi kan ada namanya progressive disciplining actionnya gitu. Udah mulai dengan coaching kayak providing training kayak, tapi if all those not working, then pertama kali bisa gitu aja. Berarti jika tidak bisa, apa yang kita lakukan Bli sebagai leader untuk menghadapi karyawan yang seperti itu? Itu pernah terjadi loh di karir saya gitu. Okay. Akhirnya saya sampai dismiss orang itu. Okay. Gitu. Dan setelah dismiss orang itu, ternyata dia sukses di hotel lain. Dan sampai sekarang pun kita masih keep in touch gitu. Kenapa kita keep in touch? Karena mungkin dia merasa berterima kasih karena saya pecat dia gitu. Karena gini, kalau misalnya tetap dipaksakan, on the top of that kita sebagai leader kita merasa frustasi kerja tiap hari karena ekspektasi kita nggak pernah tercapai. Terus dia juga merasa capek karena setiap hari di-push, diomelin atau gimana gitu loh. Gitu. Kadang-kadang memang satu perusahaan itu mungkin culture-nya nggak cocok buat dia gitu. Gitu. Salah satunya adalah resign atau ya pergi terus cari perusahaan yang cocok atau matching dengan culture-nya dia tersebut, dan di sanalah dia sukses gitu. Gitu. Oke, jadi itu salah satu solusinya Ibi, karena kalau dipaksain juga nggak bagus untuk dia sendiri dan perusahaan pastinya ya Bli ya. Iya, karena gini, perusahaan itu kan ibarat bis kan, gitu. Bis itu kan ada satu tujuan gitu. Misalnya, oke, ini tujuan Bandung Jakarta gitu. Kalau kita punya satu penumpang mau turun ke Bekasi kan nggak bisa gitu. Gitu, istilahnya either you in or you're out gitu. Tapi
Itu loh visi kita gitu. Dan visi kita itu bukan buat drivernya, bukan buat individual passengernya, tapi buat semua orang yang menumpang di bis itu. Itu. Now, next question, Bli. Dari karir petnya Bli kan keren banget ya, Bli, khususnya untuk Indonesian people. Kadang kita suka takut kan, Bli, men-challenge diri kita kan, khususnya kalau kita mau bekerja di luar negeri, ya kan, Bli? Dan kadang kita juga sudah merasa nyaman di dalam suatu lingkungan pekerjaan. Gimana sih, Bli, caranya supaya kita bisa keluar dari zona nyaman dan berani untuk men-challenge diri kita sendiri gitu? Karena kadang atasannya suka ngasih kita naik jabatan ya nih, Bli. Tapi kadang kita masih nggak yakin, kita bisa nggak ya? Gitu, suka ragu. Nah, gimana sih, Bli, caranya supaya kita tuh bisa yakin sama diri kita sendiri dan bisa keluar dari zona nyaman? Poinnya kan kayak gini kan, kita itu tidak pernah tahu apakah kita bisa atau tidak kalau kita tidak mencoba. Gitu. Jadi istilahnya kayak gini, kalau orang dibuang di tempat di kolam renang, dia itu kan punya dua pilihan, tenggelam atau renang. Dan 70% orang itu pasti renang dia. Gitu. Sama juga kayak kita gitu. Nah, kalau kita itu juga sama kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya dikasih pilihan, pasti kita punya namanya survival mode gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin masalah karir, saya sering nanya orang dan pertanyaan saya itu sangat simpel sebenarnya. Apa sih sukses itu? Gitu. Kalau menurut saya sukses itu adalah happiness. Kalau orang itu bahagia, itulah sukses. Kenapa? Karena sukses itu tidak bisa diukur dari jabatan, tidak bisa diukur dari uang yang kita dapat, tidak bisa diukur dari sosial status kita, tapi diukur dari berapa bahagianya kita. Gitu. Jadi contoh, ada misalnya orang yang puluhan tahun jadi doorman di hotel tersebut, sampai jadi ikonik gitu. Jadi hotel udah buka 20 tahun, dia jadi doorman di sana, semua tamu kenal, kalau dia hilang ditanyain sama tamu. Nah, dia mau dipromot jadi captain aja nggak mau. Kenapa? Karena dia suka kerjaannya dia. That's what happiness all about. Bagi dia itulah sukses. Gitu. Tapi ada orang yang misalnya bilang, kalau saya tidak jadi GM, saya nggak bakalan bahagia. Ya udah, then you need to strive to be a GM because that's happiness all about. Gitu. Jadi menurut saya sih kayak gitu. Misalnya kita ngomongin comfort zone, not comfort zone. Kalau misalnya kita bahagia di comfort zone kita, buat apa kita pergi? Kan kayak gitu ininya pertanyaannya gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak bahagia di comfort zone kita, ya kita harus pergi cari yang lain gitu. Makanya dibilang kan, kunci sukses itu kan ada di tangan kita sendiri. Gitu. Jadi kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu ya, Bli. Kita betul. Bisa. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu. Gitu. Kalau kita nggak pernah minta, most likely nggak bakalan pernah diberikan. Gitu. Keren. Bli, waktu zaman aku kerja sama Bli kan juga Bli pernah nih cerita tentang black and white. Pilih black or white, jangan gray. Bisa nggak sih Bli di-explain di sini? Kalau kayak gitu berarti kan kita bisa, misalnya gini, apapun yang kita lakukan, kita itu nggak bisa setengah-setengah gitu. Gitu kan? Yep. Gitu. Jadi istilahnya kayak gini, kalau misalnya kita udah melakukan sesuatu ya, you need to go all out and do it. Karena secara prinsip, if you cannot do it properly, you better not. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik, mendingan jangan. Gitu. Makanya dibilang don't sit on the fence. Either you jump to the other side or you jump back, gitu istilahnya gitu. Oke. Wow, thank you Bli. Oh ya, Bli kan ini selalu ya, next question nih Bli. Bli kan selalu menang beberapa award, leadership award, ya kan Bli. Dan baru-baru ini nih
Bli Raksa ini menang General Manager ini ya Bli, 2020 GM of the Year APEC Award ya Bli. Benar kan? Luxury General Manager of the Year is none other than George Verghese, JW Marriott Phuket. Premium Brands General Manager of the Year is Brian Yoon at Sheraton Incheon Seoul. Very, very well done, Brian. Extremely proud of you. Flex Brand General Manager of the Year is Iwayan Raksa, Moxie Bandung. Raksa, big congratulations to you, my friend. Exemplary work, and we're extremely, extremely proud of you. Again, I can't wait to see all of you as soon as travel resumes. Till then, please stay safe and well. Thank you so much. Congratulations, Bli. Terima kasih. Dan Bli, setahuku kan Bli selalu nih menang terus, leadership terus, of the year. Zaman aku dulu kerja juga Bli menang of the year leader. Gimana sih Bli tipsnya biar bisa menang jadi award, dapetin award seperti itu? Gimana sih Bli tipsnya? Sebenarnya sih gini, tip yang paling yang apa namanya, yang saya anggap sebagai paling penting ya, itu penghargaan itu sebenarnya bukan buat saya gitu, tapi penghargaan itu saya dapat on behalf of my team gitu. Makanya kunci daripada sukses itu ya, you need to surround yourself with a strong team. Gitu. Jadi misalnya, kenapa saya dulu waktu di apa namanya, di Ritz-Carlton Jakarta saya dapat 5-star leader of the year waktu itu, because I have you in the team. I have a strong team that I lead gitu loh. Jadi bukan gara-gara he is a good leader, no gitu, but I have a great team. It's the same thing pada saat saya apa namanya, yang bulan kemarin itu saya dapat General Manager of the Year, itu karena tim saya gitu. Makanya the first step of successful leader itu adalah start from recruitment gitu. Jadi kalau kita rekrut, kalau kita select orang-orang yang strong untuk mengelilingi kita dan develop those people, otomatis kita bakalan naik juga gitu. Karena it's not one man show. Kalau di hotel itu it's not one man show. Hotel itu sukses bukan gara-gara GM-nya gitu. GM ngasih visi, ngasih misi, ngedrive, tapi yang ngerjain kan, yang eksekusi kan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau hotel itu nggak bagus, bisa disalahkan GM-nya. Tapi kalau hotel itu bagus, the credit goes to the team. Gitu. Tapi from my side ya Bli, mungkin on behalf of team, kita juga mungkin nggak bisa jadi great kalau leaders kita nggak great. Benar kayak gitu. Ya, loh bener loh ini. Jadi kita nggak mungkin bisa jadi tim yang hebat kalau kita tidak mempunyai seorang leader yang hebat. Gitu Bli. Itu mungkin aku bisa mewakili teman-teman yang lainnya. Oke, Bli, kita sudah mau di penghujung acara. Penghujung gaya banget ya Bli, penghujung acara. Bli, boleh nggak sih dikasih closing statement atau pesan-pesan untuk para hotelier mungkin, atau Bli mau promosiin Hotel Westin-nya Bli di Bali juga boleh loh Bli. Oke, jadi apa namanya, sebagai pesan penutup istilahnya ya, jadi saya cuma mau gimana ya, yang seperti saya bilang tadi, hotel adalah tempat kerja yang paling dinamis gitu. Jadi kalau kerja di hotel itu dijamin tidak bosan gitu. Nah, terus saya sering ditanyain, gimana sih kuncinya biar sukses kerja di hotel? Itu kuncinya itu in simple way itu cuma 3 aja sebenarnya. Pertama, you have to have a goal gitu. Jadi di hotel itu
kita harus punya goal gitu. Kepingin jadi apa sih? Itu. Kalau misalnya, saya kepingin jadi front office manager, kan bisa kelihatan karir path-nya dari mana. Saya kepingin jadi executive chef, kelihatan karir path-nya dari mana, kayak gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin goal, make sure your superior aware about your goal. Karena suksesnya orang itu tidak bakalan bisa tanpa support dari atasannya. Balik lagi yang seperti saya bilang tadi, kalau kita nggak pernah minta, nggak bakalan pernah dikasih. Kalau kita minta, 50% bakalan dapat. Tapi kalau tidak minta sama sekali, 100% you will not get it gitu. Gitu. Jadi kenapa kita juga harus berkomunikasi dengan atasan kita, ngomongin apa sih aspirasi kita, karena your superior will assist you gitu untuk mencapai itu, atau paling tidak dia ngasih feedback. Lu kalau mau jadi itu, lu belajar ini gitu. Itu nomor 1. Nomor 2, seperti yang saya bilang tadi, surround yourself with strong team. Gitu. Jadi kalau misalnya jadi let's say kayak executive housekeeper, then you should have a strong supervisor, a strong number 2, gitu. Soalnya if you're not having a strong team around you, kerjaan leader itu jadinya kayak firefighter. Ini ada masalah, lari ke sana. Ini ada masalah, lari ke sana. Yang sebenarnya kalau misalnya timnya strong, paling tidak masalah itu minim. Jadi sebagai leader, instead of spending time to solve the problem, jadi time-nya itu bisa didedicate untuk mikirin ke depannya bakalan gimana. Terus rencana ke depan gimana. Jadi bisa proaktif gitu loh, bisa planning gitu. Daripada reaktif. Ini ada masalah ini gimana, ini ada masalah ini gimana gitu. Gitu. Terus yang ketiga, invest in yourself. Itu, invest in yourself mean online sekarang kan udah banyak training. Gitu. Terus habis itu kayak di Ritz-Carlton ada namanya cross training. Memang itu time kita gitu loh, karena you have to do it outside of your work hours. But at the end of the day for your future gitu. Jadi if you really want to, if it is important for you, then you will do it gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan 3 ini, you'll be a successful person gitu. Have a clear goal. Surround yourself with a strong team, and then invest in yourself. Kalau kita ngomong invest itu, can be class, can be course, can be go to gym and exercise. Karena kalau kita ngomong invest in ourselves itu kan bukan cuma knowledge kayak gitu. Kita juga bisa ngomongin well-being, health, kan kayak gitu kan. Itu. Setuju. Terima kasih loh Bli untuk closingnya, keren banget, banyak banget nih ujangan-ujangannya, biar bisa jadi kayak Bli Raksa ya. Terima kasih banyak. Ya. Tapi Bli, sebelum kita closing, di kesempatan ini nih ya Bli, khususnya aku pribadi dan mungkin aku mewakili teman-teman di luar sana yang pernah bekerja sama dengan Bli, mau terima kasih banget Bli, karena buat aku khususnya, Bli ini seorang leader yang selalu ada di garda terdepan, kalau tampil paling depan untuk tim-timnya, jadi nggak pernah ragu-ragu untuk membela timnya dikala lagi terpuruk kalau salah ya. Dan itu sangat berarti banget loh Bli untuk aku nih khususnya ya, karena untuk flashback dulu aku bisa dibilang hampir resign dari hotel yang itu karena Bli masuk, jadinya aku nggak jadi resign, dan aku baru benar-benar mengetahui real dari brand tersebut ya dari Bli Raksa. Ini Bli Raksa sangat menginspirasi aku khususnya, dan pasti teman-teman yang lainnya pasti banyak yang menjadikan Bli ini salah satu leader favorit. Makanya nggak heran kalau Bli itu menang award leadership mulu. Ya, sebenarnya sih kalau kita ngomongin hospitality, kalau kita ngomongin what is a great service, itu sebenarnya is very simple kan. Great service come from heart. Ya, gitu kan.
Jadi service yang baik itu datangnya dari hati. Apapun yang kita lakukan ke tamu, yang kita lakukan secara tulus, tulus ya. That's great service all about. Makanya kalau kita, walaupun saya udah pergi dari Ritz-Carlton beberapa lama, saya masih ingat gitu. Jadi kalau kita ngomongin care, tapi kita ngomongin di hotel kita ngomongin genuine care. Gitu. Kenapa? Karena orang yang melakukan sesuatu gara-gara dia dibayar atau disuruh, beda dengan orang yang melakukan sesuatu karena memang dia suka melakukan itu. Gitu. Dan orang yang bisa melakukan sesuatu gara-gara dia suka melakukan itu, that's masterpiece gitu. Itulah great service gitu. Ya, aku bisa dibilang sudah sampai 13 tahun ya, salah satunya karena Bli Raksel. Thank you so much ya Bli. Oke, Bli. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bli, sampai bertemu lagi, sukses selalu untuk Bli di Bali. Bye-bye Bli. Terima kasih, salam sama keluarga ya, bye-bye. Bli, masih kaku aja. Aku grogi nih. Gua yang grogi, tahu nggak? Biasanya aku nggak pernah ngopi nih. Ngopi gara-gara lu. Senyum apa, Bli? Gue nggak biasa di interview artis, Bang. Kaku banget, gue ketawa sendiri.